Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 7 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami guna memenuhi project midterm. Sebelum kami masuk dalam sesi presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, dari saya Alvina Altika Safira dari Universitas Muhammadiyah Semarang dengan program studi statistika. Baik, selanjutnya saya perkenalkan nama Rijal Kurniawan dari Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Banten. Selanjutnya perkenalkan nama saya Syafina Ramadhania dari Prodi Akuntansi Universitas Surabaya. Untuk presentasi kali ini, topiknya yang pertama ada Business Processing Analysis, yang kedua ada Python Pre-Processing, yang ketiga ada SQL Query, yang keempat ada Python EDA, yang kelima ada A/B Testing. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk berikut adalah tahapan prosesnya. Yang pertama, pencarian dan pemesanan. Masalah yang ada adalah lead time yang bervariasi dan tingkat pembatalan yang tinggi. Lead time yang tidak konsisten dapat menyebabkan kesulitan dalam mengelola kamar dan sumber daya. Sementara pembatalan dapat mempengaruhi ketersediaan kamar. Yang kedua adalah konfirmasi dan pembayaran. Masalah yang ada, proses pembayaran yang tidak efisien dan status reservasi yang tidak stabil dapat menyebabkan kebingungan atau pembatalan. Yang ketiga, permintaan khusus. Masalah yang ada, permintaan khusus sering tidak dikelola dengan baik, menurunkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan kemungkinan pembatalan. Yang keempat, ada proses check-in. Masalah yang ada, kurangnya komunikasi dapat menyebabkan pengalaman check-in yang kurang memuaskan bagi pelanggan. Untuk yang kelima, masa menginap. Dengan masalah yang ada, ketidakpuasan terhadap pengalaman menginap, terutama terkait permintaan khusus yang tidak dipenuhi, dapat mempengaruhi ulasan dan pembatalan di masa depan. Yang terakhir adalah ada proses check-out. Dengan masalah kurangnya komunikasi saat check-out dapat menyebabkan kebingungan atau ketidakpuasan yang berpotensi menghasilkan ulasan buruk. Analisis masalah berdasarkan data, tingkat pembatalan bisa dipengaruhi oleh ketidakpastian lead time dan proses pembayaran. Solusi yang ditawarkan yaitu menawarkan insentif atau kebijakan non-refundable untuk mengurangi pembatalan. Lead time yang bervariasi. Mengelola lead time yang tidak konsisten dapat membantu mengoptimalkan kapasitas kamar. Solusi yang disajikan adalah strategi diskon untuk pemesanan lebih awal. Untuk masalah permintaan khusus tidak dikelola dengan baik, solusi yang disajikan adalah sistem otomatis untuk memantau permintaan dan memberi umpan balik kepada pelanggan. Dengan analisis ini, hotel dapat mengurangi pembatalan, mengelola lead time dengan lebih baik, dan meningkatkan penanganan permintaan khusus untuk kepuasan pelanggan dan pendapatan. Untuk yang pertama, yaitu alurnya pelanggan mulai memproses pemesanan dengan memilih metode pemesanan, yaitu melalui online atau telepon. Jika melalui online, pelanggan membuka website pemesanan, memilih hotel, memilih jenis kamar, lalu menentukan apakah termasuk sarapan atau tidak. Kemudian pelanggan melakukan input data tamu, memilih metode pembayaran, online atau tidak. Jika online, melakukan pembayaran dan menerima konfirmasi pesanan serta voucher hotel. Selanjutnya, pelanggan melakukan proses check-in dengan menunjukkan identitas dan pembayaran jaminan. Kemudian, pelanggan akan menerima kunci atau kartu kamar. Untuk di bagian resepsionis akan memeriksa ketersediaan kamar. Jika kamar tersedia, maka resepsionis akan melakukan konfirmasi pemesanan. Jika kamar tidak tersedia, maka resepsionis akan membuat laporan dan mengarsipkannya. Resepsionis mengirimkan voucher hotel kepada pelanggan, melakukan input data tamu jika pembayaran tidak online. Kemudian resepsionis akan memeriksa identitas dan meminta ulang jaminan. Selanjutnya, resepsionis akan mencetak bukti pembayaran dan menyerahkan bukti kunci atau kartu kamar kepada pelanggan. Sistem check-out-nya adalah setelah masa inap selesai, pelanggan akan melakukan check-out dan menyelesaikan pembayaran terakhir. Untuk membersihkan beberapa data yang kotor, maka ada beberapa codingan. Yang pertama ini adalah membaca dataset, yaitu pertama import data. Kita mengimport pandas dan juga NumPy. Yang kedua adalah menampilkan duplikasi data. Dan yang selanjutnya adalah missing value, menangani missing value. Kemudian data outlier. Kemudian adalah untuk mengecek presentase outliers. Di situ terdapat outliers row, di mana ada 27.559, yang dimana variabel outliers row menyimpan jumlah baris yang telah diidentifikasi mengandung outliers. Di sini nilainya adalah 27.559. Untuk selanjutnya adalah menangani outliers. Metode z-score digunakan menghitung z-score dari data yang membantu mengidentifikasi nilai yang jauh dari rata-rata features berisi nama kolom numerik dalam DF yang akan diproses untuk deteksi outliers.
Yang bawah ini merupakan outputan dari runningan yang sudah di-running. Untuk yang 0 tersebut merupakan tidak ada data yang duplikat, maka tidak ada yang perlu dihapus. Kemudian yang sebelah kanannya, output tersebut bisa dilihat masih ada beberapa data yang missing values, seperti lead time, stay in weekends nights, dan lain-lain. Dan yang sampingnya adalah hasil dari menangani missing values. Bisa dilihat di angkanya menjadi 0, maka sudah tidak ada missing values. Untuk melihat apakah data tersebut masih terdapat outliers atau tidak menggunakan z-score, dan hasilnya adalah data sudah bersih dari outliers berdasarkan z-score. Kami menggunakan Debiper untuk menjawab soal SQL query. Bisa kita lihat di sini. Ini maksudnya yaitu rumus tersebut untuk menghitung persentase pembatalan dengan menjumlahkan semua nilai is cancel. Selanjutnya, setelah ini diketikkan, kita run dan hasilnya bisa kita lihat outputnya. Perlu saya jelaskan di sini hasil dari output tersebut, yaitu bisa saya simpulkan hasilnya jika pembatalan reservasi menggunakan SQL itu dataset dikelompokkan berdasarkan jenis hotel dan tahun. Kemudian cancellation rate dihitung sebagai persentase pembatalan. Nah, hasilnya menunjukkan persentase pembatalan per hotel tiap tahunnya. Dengan tingkat tinggi menunjukkan potensi masalah operasional atau eksternal. Data ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dan evaluasi hotel guna menurunkan angka pembatalan. Nah, setelah itu bisa kita lihat di sini outputnya. Perlu saya jelaskan kesimpulan dari output tersebut, yaitu bahwa dapat kita lihat output yang diberikan menunjukkan rata-rata lead time dalam hari untuk setiap jumlah permintaan khusus. Nah, di sini diurutkan berdasarkan nilai total of special request. Berikut ini adalah ringkasan temuan dari data tersebut. Bisa kita lihat di sini average lead time itu misalkan di total of special request-nya 1, itu adalah permintaan khususnya. Nah, maka di sebelahnya itu rata-rata lead time adalah sekitar 87 hari, maksudnya seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 3. Nah, di sini perlu saya jelaskan where reservation status ini maksudnya mempertimbangkan reservasi dengan status selesai check out. Kemudian di sini juga saya menggunakan N total of special request lebih besar 2, maksudnya hanya menyertakan reservasi dengan lebih dari 2 permintaan khusus. Kemudian selanjutnya di group by untuk mengelompokkan data berdasarkan tanggal reservasi. Nah, PG ini maksudnya menghitung pendapatan rata-rata untuk setiap tanggal yang sudah dikelompokkan. Nah, bisa kita lihat di sini outputnya. Perlu saya jelaskan bahwa dari hasil tersebut secara keseluruhan, temuan ini juga dapat membantu hotel untuk mengidentifikasi tanggal-tanggal potensial dengan pendapatan tinggi dan mengelola permintaan khusus dengan lebih efektif. Next, Mbak. Kemudian ADR is not null ini untuk menghapus nilai ADR yang kosong atau tidak valid dari perhitungan, dan APG ini untuk menghitung nilai rata-rata untuk setiap tentang lead time. Kemudian di group by itu untuk mengelompokkan data berdasarkan lead time range. Kemudian di order by untuk mengurutkan hasil berdasarkan rentang lead time. Nah, setelah itu di sini kita bisa lihat outputnya. Terus saya jelaskan bahwa output tersebut bisa memberikan pandangan tentang apakah ada hubungan antara durasi lead time dan nilai ADR atau tarif harian rata-rata. Dengan melihat rata-rata ADR per kelompok lead time, dapat kita analisis apakah pelanggan yang memesan jauh hari dapat membayar lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan mereka yang memesan lebih dekat dengan tanggal kedatangan. Cukup. Grafik ini tidak memberikan banyak informasi mengenai pola atau tren, karena is-cancel memiliki nilai yang sama atau 1 untuk semua data pada grafik ini, sehingga semua titik sejajar pada nilai 1 di sumbu Y. Untuk selanjutnya, dan untuk penjelasan grafiknya menunjukkan pola pendapatan harian atau ADR untuk City Hotel dan Resort Hotel sepanjang tahun 2016. Sumbu X menampilkan bulan-bulan dalam setahun dari Januari hingga Desember. Sumbu Y menunjukkan nilai rata-rata pendapatan ADR dalam 1 tahun tertentu. Garis biru mewakili pendapatan harian rata-rata untuk City Hotel, sementara garis merah mewakili Resort Hotel. Kesimpulannya, City Hotel cenderung lebih stabil dalam pendapatan harian sepanjang tahun. Dan Resort Hotel lebih dipengaruhi oleh musim liburan dengan peningkatan tajam selama musim panas, tetapi menurun drastis di bulan-bulan selanjutnya. Grafik ini menunjukkan bahwa pembatalan paling banyak dilakukan oleh wisatawan dari Portugal, terutama di City Hotel. Untuk sintaknya, filter untuk pemesanan dengan lead time kecil atau last minute, yaitu last minute DF, lead time sama dengan 7, misalnya last minute didefinisikan sebagai 7 hari atau kurang. PLT figur fixed size 10,6 untuk melihat grafik plot last minute DF, lead time, KDE true, dan judulnya distribusi pemesanan last minute, last lead time 7 hari, X labelnya lead time, Y labelnya peningkatan signifikan pemesanan last minute, terlihat lonjakan jumlah pemesanan yang sangat tinggi pada durasi lead time 0 hari, yang artinya banyak sekali pelanggan yang melakukan pemesanan tepat pada hari penggunaan. Yang kedua,
Penggunaan jumlah pemesanan seiring bertambahnya lead time, secara umum, jumlah pemesanan cenderung menurun seiring bertambahnya durasi lead time. Ini menunjukkan bahwa semakin jauh waktu pemesanan dari tanggal penggunaan, semakin dikit pula jumlah pelanggan yang melakukan pemesanan. Untuk penjelasannya, H0 mengasumsikan bahwa tidak ada perbedaan dalam ADR antara kedua jenis hotel, dan H1 mengasumsikan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara ADR dan City Hotel. Dalam soal ini, kami melakukan uji tes independen untuk membandingkan rata-rata ADR, average day range atau rata-rata rentang harian, dengan penjelasan sebagai berikut. City Hotel ADR dan Resort Hotel ADR menyimpan nilai ADR yang dipisahkan berdasarkan jenis hotel. Stat test IND digunakan untuk melakukan independentitas dengan argumen equal var sama dengan false, karena asumsi varians kedua grup mungkin tidak sama. P-value adalah hasil dari uji statistik. Jika P-value lebih kecil dari 0,05, kita akan menolak H0 dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata ADR di kedua hotel. Untuk hasil dari outputnya adalah T-stat sama dengan 54,14 sekian, P-value-nya 0,0, dengan hasil tolak HO ada perbedaan signifikan antara ADR di City Hotel dan Resort Hotel. Baik, karena kelompok kami sudah mempresentasikan hasil dari kelompok kami, maka presentasi kita cukupkan. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan dari kelompok kami, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.